tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab wahada yuwahidu tauhid, yang berarti pengesakan. Menurut istilah, tauhid adalah mengesahkan Allah SWT dalam uluhiyah, rububiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Menurut ilmu Khaldun, artinya ialah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan mempergunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahli sunnah. Pengertian ekonomi. Ekonomi adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan setiap tindakan atau proses yang bersangkut paut dengan penciptaan barang atau jasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ekonomi berdasar syariah adalah ekonomi yang berdasarkan tauhid. Landasan filosofinya yaitu membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme. Pendekatan Islam terhadap ekonomi. Ekonomi Islam itu berbasis pada paradigma di mana keadilan ekonomi sosial menjadi tujuan utama. Paradigma keadilan ini berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan seluruh umat manusia. Semua sumber daya ekonomi pada hakikatnya adalah titipan dari Sang Pencipta yang penggunaannya nanti harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Maqasid Asy-Syariah dan ilmu ekonomi. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama syariah Islam adalah mewujudkan kemanfaatan untuk umat manusia. Maslahat dapat diwujudkan apabila 5 unsur pokok itu dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka apa saja yang menjamin terlindungnya 5 perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki. Pandangan Islam tentang produksi. Aktivitas ekonomi termasuk bagian dari ibadah dan menjadi tugas manusia di muka bumi. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Kerja merupakan suatu proses produksi terpenting, dengannya bumi diolah dan dikeluarkan segala kebaikan dan kemanfaatan hidup. Akan tetapi dalam proses produksi harus sesuai dengan batas-batas tertentu dan memelihara lingkungan dan sumber daya alam. Tujuan dari produksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan individu dan merealisasikan kemandirian umat. Pandangan Islam tentang distribusi. Dalam ekonomi Islam, mekanisme distribusi harta berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai alat untuk menghantarkan manusia pada kesejahteraan akhirat. Bahwa kewajiban hamba kepada Tuhannya merupakan prioritas utama dari segala tindakan manusia, yang menjadikan mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat urgent dalam perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus dihalangi oleh hambatan yang wujud di luar kemampuannya. Yang berarti bahwa distribusi ini sangat penting dalam ekonomi Islam karena dia ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pandangan Islam tentang konsumsi. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Jadi memang pada hakikatnya manusia itu sangat erat kaitannya dengan konsumsi. Seperti yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa hampir setiap saat atau setiap hari kita itu pasti akan ada waktunya untuk mengkonsumsi, karena itu merupakan satu hakikat dan juga kebutuhan bagi kehidupan kita. Kewajiban mencari nafkah. Bekerja dalam Islam akan mendapatkan pahala. Kenapa? Jawabannya sederhana, karena bekerja dalam konsep Islam merupakan kewajiban atau fardu. Dalam kaidah fikih, orang yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan pahala, sedangkan mereka yang meninggalkannya akan terkena sanksi dosa.
tentang kewajiban bekerja, Rasulullah bersabda, mencari rezeki yang halal itu wajib sesudah menunaikan yang fardu, misalnya seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Karena bekerja merupakan kewajiban, maka tak heran jika Umar bin Khattab pernah menghalau orang yang berada di masjid agar keluar untuk mencari nafkah. Jadi, mencari nafkah itu hukumnya adalah wajib bagi setiap manusia gitu kan, apalagi dia sudah memiliki keluarga gitu kan, sudah menjadi seorang suami, maka akan ada kewajiban-kewajiban atau pemenuhan-pemenuhan yang wajib dikeluarkan olehnya. Membangun ekonomi dengan prinsip tauhid. Konsep ini adalah bukti yang menjelaskan bahwa konsep dan sistem ekonomi Islam hendaknya itu berawal dari bangunan sebuah keyakinan atau iman gitu, dan berakhir dengan kekayaan atau properti. Diharapkan pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Basis utama ekonomi syariah adalah terletak pada aspek kerangka dasarnya yang berlandaskan hukum Islam atau syariah, terutama pada aspek tujuannya, yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan yang pertama prinsip keadilan, pemerataan, dan keseimbangan. Atas dasar itulah pemberdayaan ekonomi syariah dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi perbaikan kehidupan dan ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang sangat luas bila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal, bahkan bagi yang berpaham sosialis sekalipun. Prinsip keadilan atau al-adl. Perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar mesti disampaikan apa adanya, walaupun perkataan itu kadang merugikan kerabat sendiri. Kemudian adalah prinsip amar makruf nahi mungkar. Prinsip ini digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kemerdekaan atau kebebasan atau al-hurriyah. Dalam prinsip kebebasan ini menghendaki adanya agar ada dalam melaksanakan muamalat tidak berdasarkan paksaan. Seperti dalam pernikahan, tidak adanya paksaan, akan tetapi setiap orang berhak dan bebas memilih. Prinsip persamaan atau al-musawah. Dalam Al-Quran surat ke-49 Al-Hujurat ayat 13 ditujukan kepada seluruh umat manusia, tidak terbatas bagi kaum muslim saja. Ayat ini menghendaki tidak ada perbedaan antar sesama manusia dengan alasan apapun, begitupun manusia dalam muamalat. Kemudian adalah prinsip tolong menolong atau al-ta'awun. Prinsip ta'awun dalam muamalat seperti bantu-membantu antar sesama anggota masyarakat, seperti adanya jual beli, pinjam meminjam, ataupun lainnya. Kemudian adalah prinsip toleransi atau tasamuh. Toleransi yang dikehendaki oleh Islam ialah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Hukum Islam mengharuskan umat hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras dan warna kulit, seperti Bhinneka Tunggal Ika.